Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya.
Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Thank you buat Gembala Saudara Pastor Paulus yang telah mengundang saya. Nama saya Diongga Pradipta, saya melayani saudara di GBI Puri Indah 1B saudara. Saya datang dengan istri saya Janet, kami berdua sudah menikah 7 tahun saudara. Saya melayani full time sebagai hamba Tuhan. November ini saya melayani 10 tahun full time. Saya juga dosen di salah satu STT di Jakarta saudara. And hati saya adalah untuk melihat kegerakan kebangkitan generasi Yeremia di akhir zaman ini. Nah saudara, mari kita ambil waktu baik-baik dalam waktu beberapa menit ke depan. Please lend me your ears and prepare your hearts and your minds. Karena saya mau sharing apa yang menjadi beban dan hati Tuhan untuk gereja Tuhan hari-hari ini. Saya membawakan firman dengan judul hamba kepercayaan. Dengan judul hamba kepercayaan. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya dengan hal yang penting, saudara. Kalau saudara punya perusahaan, saudara punya toko, saudara punya bisnis, tentu hal-hal yang penting, hal-hal yang serius, saudara tidak percayakan kepada sembarang orang, betul ya? Untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang krusial, saudara hanya percayakan kepada karyawan, kepada orang yang saudara hired, kepada mungkin teman kolega bisnis yang betul-betul saudara percaya. Karena ini masalah penting, saudara. Ya, untuk menghandle keuangan gak bisa sembarang orang. Itu harus orang-orang pilihan.
Dan betul itu pun prinsip yang sama yang diberlakukan dalam kerajaan Allah, saudara. Dalam kerajaan Allah, saudara boleh memilih mau menjadi alat dari tanah liat atau dari emas dan perak. Karena kalau saudara menguduskan hidup untuk menjadi alat yang emas dan perak, maka saudara sedang mempersiapkan diri untuk Tuhan pakai untuk tujuan yang lebih mulia. Katakan amin, saudara. Tapi kalau saudara nggak peduli dengan hidup, saudara sembarangan dalam hidup, nggak menjaga kekudusan, saudara ya sebagai orang Kristen yang penting saya ke gereja, lalu Senin sampai Sabtu Tuhan gak usah ikut campur, Tuhan tetap pakai saudara, tapi level yang tanah liat, saudara. Mungkin bukan untuk tujuan-tujuan yang mulia, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak mempercayakan kepada setiap orang, hanya hamba-hamba pilihan. Karena itu saya ingin berdoa sungguh-sungguh, jemaat Tuhan di tempat ini saudara menjadi hamba kepercayaannya Tuhan. Mari saudara, ayat fondasi saya dari Matius pasal 24 ayat yang 45-47 saya bacakan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara lihat yang saya garis bawahi, siapakah hamba yang setia itu? Saya mau bahas yang pertama dulu. Siapakah hamba yang setia itu? Saudara, mari kita merenungkan. Apakah saya setia di hadapan Tuhan? Apakah saya termasuk hamba yang setia atau tidak? Karena saudara, saya tulis, kesetiaan adalah karakter yang Tuhan cari dari hamba-hambanya. Dan kalau kita berbicara hamba, ini bukan hanya pendeta. Ini bukan hanya hamba Tuhan. Bukan hanya koordinator ibadah raya. Bukan hanya guru sekolah minggu. Bukan hanya orang yang punya posisi di gereja. Karena setiap orang yang percaya, saudara dan saya, Bapak, Ibu dan saya, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena saudara telah dibeli dengan harga yang mahal, saudara telah dibeli dengan lunas, maka itu kita menjadi dulos-dulosnya Tuhan. Kita menjadi hamba-hambanya Tuhan. Betul, kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi jangan salah, kita juga hamba-hambanya Tuhan. Dan Tuhan mencari kesetiaan. Tuhan mencari kesetiaan. Saudara, dalam perjanjian lama ketika Abraham berusaha mencari jodoh buat anaknya, Ishak, saudara. Zaman dulu tuh gak kayak sekarang ya, saudara ya. Mungkin kalau Ishak di zaman sekarang itu dia cari pasangan pakai Tinder, ya, pakai Coffee Meets Bagel. Saudara ya, mungkin pakai aplikasi lah saudara ya, zaman sekarang. Zaman dulu kan gak ada aplikasi itu Bapak Ibu. Dan zaman dulu gak ada konsep pacaran. Zaman dulu itu orang tua mencarikan jodoh buat anaknya saudara. Ya, makanya anak-anak di sini muda, puji Tuhan lah kita gak hidup di zaman dulu saudara. Ya. Nah saudara perhatikan, kepada siapa Abraham mempercayakan urusan penting mencari jodoh untuk anaknya. Ini gak sembarangan orang Bapak Ibu, ini Ishak yang menjadi bapak suku Israel, saudara. Ya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Perhatikan, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di dalam rumahnya. Saya garis bawahi, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua. Artinya apa Bapak Ibu? Hamba ini menunjukkan dia setia. Dan hamba ini yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Ini bukan hamba sembarangan. Ini bukan hamba kemarin sore. Ini hamba yang telah menunjukkan kesetiaan di dalam rumah Abraham. Dia bukan hamba yang menclok sana menclok sini. Ditawarin kerja dengan gaji 2 kali lipat, dia bilang enggak, saya tetap dengan bapak saya Abraham karena saya tahu siapa Tuhan saya. Saudara, akhirnya Eliezer ini dikasih kepercayaan. Dalam slide berikutnya Abraham bilang, kamu ambil sumpah ya. Kamu tidak akan mencarikan istri untuk anakku dari negara Kanaan ini. Tapi kamu kembali ke negara saya. Kembali cari ke saudara kandung saya. Kamu harus berjanji, kamu cari seorang istri dari keluarga saya untuk diberikan kepada Ishak anak saya. Bapak Ibu, saat itu Abraham sudah keluar dari daerah kampungnya Bapak Ibu. Pertanyaannya, Eliezer kira-kira bisa bohong gak Bapak Ibu? Dia ketemu mungkin perempuan cantik di daerah Kanaan, daripada capek-capek jauh ke sana, udah deh. Ini ajalah perempuan satu ini, udah cukup baik, nanti tinggal saya briefing. Kamu pokoknya pura-pura aja kamu itu orang Israel, segala macam. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa. Tapi Eliezer tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena untuk menjadi hamba kepercayaan dia perlu setia dengan tuannya Bapak Ibu.
Nah, hari-hari ini Tuhan mencari Eliezer yang bisa dia percayakan dengan rahasia kerajaan surga. Tuhan mencari Eliezer hari ini yang bisa dipercaya untuk melakukan pelayanan, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini bukan soal mimbar. Karena kalau saudara hanya bergantung pada mimbar gereja, terlalu sempit Indonesia ini untuk kita bisa layani saudara. Terbatas. Kalau semua hanya harus di urusan 4 kotak mimbar ini, terbatas pelayanannya saudara. Tapi Bapak Ibu dipanggil menjadi jemaat, bukan hanya untuk panasin bangku tempat duduk, tapi Bapak Ibu dipanggil untuk pergi keluar melayani pekerjaan Kristus. Katakan amin. Dan itu membutuhkan kepercayaan dari Tuhan. Karena saudara perlu tanya, Tuhan saya mesti ngapain? Apa panggilan Tuhan dalam hidup saya? Saya ini mesti kemana Tuhan? Apa tujuan hidup saya? When you ask that questions, ketika saudara bertanya pertanyaan-pertanyaan itu, yang Tuhan minta begini, kamu setia dulu. Karena dalam kesetiaan kamu, ada tugas-tugas yang akan kuberikan. Saudara, orang yang gak setia, susah untuk dipromosikan. Makanya saya tulis, hamba yang setia adalah mereka yang berkomitmen untuk mengerjakan tugas dari Tuhan. Tapi Tuhan gak kelihatan. Jadi dari mana tugasnya saudara bisa rasakan? Ketika saudara masuk dalam pelayanan. Ketika saudara setia dalam bisnis saudara, hidup benar, berintegritas. Ketika saudara sedang membangun usaha saudara, saudara benar di hadapan Tuhan, berintegritas. Ada kesempatan buat bikin bond fiktif, saudara tidak bikin bond fiktif. Ada kesempatan untuk korupsi, saudara nggak korupsi. Ada kesempatan untuk bohong sana, tipu sini, saudara tidak tipu sana, tipu sini. Saudara berkata, saya mau setia dengan kebenaran firman. Kenapa? Karena dalam kesetiaan itulah Tuhan sedang membuka peluang-peluang dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena hanya orang setia yang bisa dipromosikan. Kalau saudara melihat karyawan, Bapak Ibu, orang yang saudara gaji nggak setia, saudara ngelihat dari CCTV, ini orang kok kayak nggak setia ya, kayaknya nggak jujur ya, kayaknya nggak taat ya. Bagaimana mungkin dia bisa dipromosikan? Betul? Apa betul? Sama dengan kerajaan surga. Keselamatan itu digratisin karena terlalu mahal untuk kita bayar. Betul, nggak bisa kita bayar keselamatan. Tapi kalau saudara mau pengurapan dari Tuhan, saudara mau dipakai sama Tuhan, ada harga yang dibayar. Itu namanya setia, saudara. Belajar setia. Dalam ayat firman Tuhan, ada satu ayat berkata, ketika aku datang kali yang kedua, Yesus bertanya satu pertanyaan. Ada yang pernah baca? Yesus akan nanya apa ketika dia datang kali yang kedua? Adakah ku dapati iman di bumi ini? Yesus nanya itu loh. Dia gak nanya berapa deposito kita. Dia gak nanya berapa jumlah jemaat kita. Dia gak nanya berapa anggota komsel kita. Yang dia tanya, adakah ku dapati iman di dunia ini? Iman, faith, adalah akar kata faithfulness, kesetiaan. Karena orang yang beriman sama Tuhan adalah orang yang setia. Saudara, kalau mungkin dari generasi muda saudara suka mungkin dengan kata passion, gairah. Kalau kita kerja sesuai dengan passion kita pasti seru. Tapi kalau kita menganggap kerjaan sebagai tugas, aduh gak suka. Pelayanan kalau gak sesuai passion kayaknya jadi berasa berat Pak. Tapi kalau sesuai passion, ujungnya apa? Orang jadi pilih-pilih. Saudara lupa bahwa di dalam kerajaan Kristus, sebelum Tuhan memberikan panggilan spesifik dalam hidup saudara, Dia akan berikan tugas untuk saudara selesaikan. Suka atau tidak suka. Suka atau gak suka, Tuhan akan kasih tugas. Kenapa Pak? Saya kok bertahun-tahun kayaknya saya dituntun sama Tuhan melakukan hal yang mungkin saya sebetulnya gerah nih. Cuma saya gak bisa keluar dari situasi ini. Let me tell you. Because if you are faithful in the little things and God sees that you have responsibility over the little things, God can give you the bigger things. Karena kalau Tuhan melihat saudara bisa setia dan bertanggung jawab pada hal-hal yang kecil, Tuhan bisa percayakan saudara pada hal yang besar, katakan amin. Tidak ada bisnis yang besar dimulai dari hal yang besar. Semua hal yang besar dimulai dari hal yang kecil, termasuk dalam kerajaan Allah. Tuhan selalu peduli dengan hal-hal yang kecil. Coba perhatikan gambar berikut ini. Saudara, mungkin saudara adalah mahasiswa.
Saudara mungkin mahasiswa yang berkata, Pak saya nggak pernah belajar teologi, saya bukan hamba Tuhan. Tapi saudara punya 5-4 orang yang saudara suka main game Mobile Legends, main Dota malam-malam. Saudara suka ngomong lewat di Discord mungkin saudara. Dan saudara berkata, Pak dengan teman-teman ini saya bisa nyambung. Saya bisa bawa sambil main game bisa ngomongin Kristus. Ya lakukanlah. Mungkin di sini ada ibu rumah tangga yang berkata, Pak saya nggak belajar firman, saya nggak terampil lah di depan mimbar. Tapi saya punya teman-teman komplek banyak suka arisan. Nah daripada arisan lulu gosipin suami sendiri, bapak ibu-ibu, mendingan ibu-ibu kesaksian bagaimana Yesus baik dalam kehidupan saya. Itu namanya hamba. Karena seorang hamba, dia melakukan komitmen tugas dimanapun, kapanpun, sama siapapun. Katakan amin saudara. Jadi bukan hanya pelayanan soal di gereja saudara. Kalau saudara dipercaya, Pak, saya punya hati, saya mungkin gak jago ketemu sama orang. Tapi kalau saya punya hati sekali untuk memberkati orang-orang di daerah. Saudara doa sama Tuhan, minta Tuhan kasih kesempatan untuk saudara boleh memberkati pelayanan Tuhan di daerah. Dan Tuhan pasti bukakan itu Bapak Ibu. Karena Tuhan mencari hamba-hamba kepercayaan yang bisa dipercayakan hal kerajaan sorga. Dan apa itu kerajaan sorga? Firman Tuhan berkata, kerajaanku bukan soal makanan dan minuman. Betul? Tapi kerajaanku soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Tuhan. Bukan soal makan dan minum. Lebih daripada itu. Kalau bapak-bapak di tempat ini, saudara punya bisnis, saudara suka main badminton sama teman-teman kolega bisnis, saudara suka banget badminton, lebih daripada datang cool, saudara lebih prefer datang badminton. Ya sudah, saudara bikin cool lah di badminton. Habis main badminton, ada satu teman yang mungkin saudara tahu ini orang lagi jauh dari Tuhan. Saya tahu nih, dulu ke gereja, sekarang udah lama gak ke gereja. Habis main badminton, bro, udah lama gak ketemu di gereja, ngopi yuk habis ini yuk, ngobrol bentar yuk. Itu bisa, jangan bilang gak bisa bapak-bapak. Karena di hadapan Tuhan, yang lemah, Tuhan pakai untuk mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan kalau kita berkata, Pak saya bodoh, justru itu kandidat terbaik. Karena yang bodoh pun dipakai Tuhan, saudara. Bukan soal kita bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau, katakan amin. Tuhan memperlengkapi siapa yang dia panggil. Jangan dibalik. Tuhan gak cari orang yang qualified. Dia mengqualifiedkan orang yang dia panggil. Sekalipun kita merasa gak layak. Dengan jalan itu, kita punya gereja kan target 2033. Di sini sudah dikotbahin belum? Kita punya target 2033 dari Empower 21, saudara. Everyone, setiap orang mengalami perjumpaan yang otentik dengan Yesus. Melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada hari raya Pentakosta 2033. Saudara punya andil menyelesaikan amanat agung, membawa jiwa kepada Tuhan. Dunia sekitar 8 miliar. Dalam dunia 3,5 miliar belum kenal Tuhan. Saya nggak tahu, Indonesia 280 juta. Kalau diperkecil lagi sekitar daerah Gajah Mada, saya nggak tahu berapa yang belum kenal Tuhan. Dan saya yakin di handphone saudara ada teman yang belum kenal Tuhan. Ada anggota keluarga besar yang mungkin belum kenal Tuhan. Mungkin ada teman bisnis yang belum kenal Tuhan. Dan tugas saudara dan saya sebagai hamba adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Waktu saya pacaran sama Janet, waktu omanya masih hidup, ama, saudara. Janet keluarga dari Pontianak, saya dari Jakarta. Jadi kalau saya ngomong sama amanya, mesti diterjemahin bahasa Mandarin, saudara. Nah, karena saya nggak bisa. Nah, amanya ini tuh dulu tuh kepala sekolah. Tahun 40 kepala sekolah Mandarin. Iya. Sekolah Ketapang. Tahun 40-an, 50 saudara. Ya. Lalu dia, oma tuh punya sertifikat dari China langsung saudara. Itu untuk pijet syaraf, titik syaraf saudara. Saya dikasih lihat tuh, ada sertifikatnya. Jadi tiap kali dia melayani orang dengan mijet, si oma nginjilin Kristus. Begitu dia udah usia tua, saudara, kerjaannya ngapain? Ke kota karaokean saudara. Karaoke, saudara. Tapi gak sembarang karaoke. Di karaoke dia nginjilin Kristus sama teman-temannya. Ada satu buku yang oma pegang, itu dalamnya ada 100 lebih nama yang sudah dia bawa ke dalam Yesus. Ini oma loh. Jadi jangan bilang, Pak saya udah gak kepake kayaknya, saya udah tua. Enggak. Dalam kerajaan Tuhan, sampai kita menghembuskan nafas terakhir, Tuhan masih bisa pakai Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita adalah hamba-hamba yang setia.
Bapak Ibu, nanti ketika kita menghadap Tuhan, entah kita pulang duluan atau dia datang kali yang kedua, Tuhan gak akan bilang, ini bos besar, rumahnya juga gede. Enggak. Oh yang ini CEO, rumahnya bagus di pinggir danau. Enggak. Oh yang ini pabriknya 5, cocoknya rumah yang gede kafling sana. Enggak. Title kita cuma satu nanti ketika menghadap Tuhan, hamba. Welcome home, my good and faithful servant. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang baik dan setia. Seberapapun tinggi title kita di dunia ini, di hadapan Tuhan, kita hanyalah hamba. Dan tidak ada pencapaian lebih tinggi daripada seorang hamba ketika dia melakukan kehendak Tuhannya. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu dipercayakan dengan berkat yang besar di dunia ini. Saudara dipercayakan dengan bisnis yang besar. Saudara dipercayakan dengan omset yang besar. Saudara perlu tanya Tuhan, Tuhan, ini saya bagaimana yang Tuhan percayakan untuk saya boleh memperlebar kerajaan surga. Kepada siapa saya harus memberkati? Pelayanan apa yang harus saya buka? Ke orang-orang siapa yang harus saya temui? Saya yakin kalau saudara doa seperti itu, Tuhan akan jawab doa saudara. Yakin saya. Karena ini isi hati Tuhan. 10 tahun ke depan, setidaknya 1 dekade ke depan. Kita berlomba-lomba, saya mau bawa jiwa bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Makanya doa minta kepada Bapak untuk dikirimkan pekerja. Siapa yang kira-kira Tuhan kirim Bapak Ibu? Tetangga? Orang yang duduk sebelah kiri kanan Bapak Ibu? Enggak. Yang Tuhan kirim adalah saudara dan saya. Kita boleh berkata seperti Elisa, Lord, here I am, send me. Ini aku, utuslah aku. Saya mau lanjut. Karakter daripada hamba yang setia adalah mereka yang mau dekat dengan Tuannya. Itu hamba. Pernah baca dalam Yohanes pasal 12. Kata Yesus, di mana aku berada, aku mau kamu berada. Karena kamu hamba-hambaku. Aku ingin hamba-hambaku dekat dengan aku. Saudara. Dari sekian banyak contoh karakter di Alkitab yang saya mau tekankan, itu adalah kisah mengenai Ruth. Saya mau bicara mengenai Ruth Bapak Ibu. Ruth, ya kita gak akan bahas seluruh hidupnya, I don't have time. Tapi saudara, Ruth, dia itu nikah dengan salah satu anak dari ibu Naomi. Singkat cerita, Naomi ini saudara karena Israel kelaparan mereka pindah keluar kota. Suaminya meninggal, kedua anak laki-lakinya meninggal. Sehingga mantu-mantunya si Ruth, Naomi bilang, udahlah baliklah ke bangsa kamu. Aku udah gak punya anak laki-laki. Aku udah gak bisa membantu kamu. Kamu balik, carilah pria-pria lain. Kamu nikah sama sebangsa kamu lah. Tapi saudara, Ruth punya sikap yang beda. Dia menunjukkan kesetiaan kepada mertuanya. Bukan hanya setia karena banyak harta. Beda saudara, orang bisa nempel karena harta banyak. Orang bisa nempel selama ada duit. Tapi Naomi udah gak punya duit. Bangkrut, anak udah gak ada, suami udah gak ada. Dia janda, dia melarat, dia mau balik ke kampung, ke Yerusalem. Mau balik ke Bethlehem. Saudara perhatikan perkataan Ruth saudara. Ruth berkata begini, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku akan bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jikalau ada sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saya mau bicara 2 perspektif. Satu dari perspektif Naomi sebagai ibu mertua. Saudara, Ruth ini orang Moab. Allahnya dia bukan Allah Elohim, Allahnya bangsa Moab. Untuk seorang Moab yang dibenci oleh orang Israel, ini kan bangsa yang Tuhan benci saudara. Untuk seorang Moab bisa nempel ke satu figur Allah Elohim orang Israel, berarti Ruth melihat sesuatu yang hidup dalam kehidupannya Naomi. Ruth melihat iman mertuanya itu luar biasa hebat sampai dia berkata, aku mau pindah ke ikut Allahmu. Karena ternyata Allah yang kusembah gak seperti Allahmu. Jadi bagi kepada Bapak Ibu mertua di tempat ini atau calon mertua,
saudara punya tugas yang besar. Ketika engkau datang kepada keluarga anakmu ketimbang gerecokin dan marah-marahin terus dan banding-bandingin, saudara punya tugas. Kalau calon mantu dan mantumu bukan orang Kristen, saudara masih punya tugas untuk berdoa, menjadi teladan untuk dia bisa mengikut Allah yang kita sembah. Katakan amin, saudara. Karena tidak mudah untuk Rut pindah dari Allahnya, dari bangsanya mengikuti Israel. Dan saudara, lihat perspektif Rut. Dia gak hanya melihat, oh ya anaknya masih kaya, ini keluarga konglomerat, makanya saya mau ngikut dia lah, udahlah. Walaupun masih janda, tapi janda kaya, udah saya ikut aja lah mamiku ini. Enggak, Naomi bilang saya udah gak punya uang. Saya gak punya apa-apa lagi, udah kamu balik ke bangsa kamu. Rut melihat yang tidak terlihat. Rut melihat yang tidak terlihat. Dia bukan hanya melihat materi, tapi Rut melihat yang lebih esensi. Dia melihat Allah yang kamu sembah itu benar. Bisakah kita hidup dengan conviction, dengan keyakinan yang kuat, saudara? Kenapa saya katakan begini? Karena John Maxwell berkata begini, strong conviction always precedes great action. Strong conviction, keyakinan yang kuat selalu mendahului perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau saudara mau minta Tuhan, Tuhan saya mau dipakai untuk alat yang besar, dipakai untuk kerajaan Tuhan yang besar, kirim saya ke KKR, saya mau buka gereja besar, buka bisnis besar, pabrik besar. Sebelum itu jauh, sebelum itu. Do you have a strong conviction in the Lord or not? Saudara punya keyakinan yang kuat gak bahwa Tuhan yang kamu sembah sanggup membuat kau besar? Amin. Atau kita masih ragu-ragu sama Tuhan? Keyakinan itu penting, saudara. Banyak orang Kristen ke gereja tapi gak yakin sama Tuhan yang dia sembah. Sakit gak sembuh aja udah komplain loh. Mau yakin gimana? Doa minta pemulihan ekonomi belum dijawab, udah mulai komplain, udahlah gak usah gereja-gerejaan lah. Tuhan gak jawab ini. Listen, strong conviction always precedes great actions. Saudara butuh satu keyakinan seperti Rut. Saudara, dia yakin betul Allah yang disembah, Allah Naomi adalah Allah yang benar. Saudara perhatikan, kenapa Tuhan suka kesetiaan? Karena kesetiaan selalu membuka momentum dalam hidup. Saya mau bicara kepada Bapak Ibu, kepada saudara yang sedang mencari peluang dalam hidup. Saudara yang sedang menantikan Tuhan, kapan ya Tuhan pakai? Tuhan udah pernah janji sama saya waktu saya SD. Saya pernah dapat sebuah penglihatan. I got the vision. Saya tahu saya akan dipakai secara luar biasa, tapi kok sampai sekarang saya belum melihat. Saya belum melihat Tuhan pakai saya seperti yang Tuhan janjikan sama saya. Listen, kalau saudara di posisi itu, saya mau katakan tetap setia melayani Tuhan. Karena dalam kesetiaanmu lah momentum-momentum akan Tuhan bukakan. Saudara, Galatia pasal 6 ayat 9 berkata begini, so let's not get tired of doing what is good. In due time, at just the right time, kalau saudara nggak capek-capek mengerjakan yang baik, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kita akan menuai berkat kalau kita tidak menjadi menyerah. Katakan amin, saudara. Banyak orang setia tapi menyerah. Kenapa? Karena dia berkata, udah 5 tahun melayani gak pernah naik promosi ini. Udah 10 tahun melayani gak pernah melihat terobosan. Saya mau katakan Yusuf punya belasan tahun dia penjara sebelum dia menjadi Perdana Menteri. Musa perlu waktu 40 tahun sebelum dia menjadi penyelamat Israel. Saudara. Daniel itu ditarik jadi budak sebelum menjadi Perdana Menteri. Yosua bertahun-tahun menjadi abdi Musa sebelum dia menjadi pemimpin Israel. Saudara mungkin seperti Daud dijanjikan menjadi raja. Wah, punya visi, dinubuatkan. Saudara punya keyakinan, saya akan jadi pebisnis sukses, pendeta sukses, WL sukses, singer sukses. Ya apapun deh mimpi saudara, silakan, silakan. But one thing for sure, God is looking for your faithfulness. Karena kesetiaan membuka momentum, saudara. Saya mau jelasin, kok bisa Pak kesetiaan membuka momentum? Nah, mari kita lihat, saudara. Next. Ketika Rut, kan singkat cerita Rut ketemu Boas Bapak Ibu ya. Dia gak tahu itu Boas, dia pokoknya kerja aja mengutin gandum, sisa-sisa jelai saudara. Ya kan ternyata Boas salah satu kaum keluarga yang berhak menebus Rut. Tapi kan Rut gak tahu. Dan saudara ketika ketemu Boas, Rut berkata begini, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu Pak Boas, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Perhatikan saudara, kata Boas, Rut, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang tidak kau kenal.
Tuhan kiranya membalas perbuatanmu. Saudara perhatikan, Ruth berkata, kok aku dapat favor ya, kok aku dapat perkenanan. Kenapa kok Pak Boas memperhatikan aku? Boas bilang, aku dengar kabar tentang engkau membela mertuamu. Sekalipun kita bukan bangsamu, sekalipun Allah yang kita sembah bukan Allah yang kau sembah. Tapi saya dengar. Saya mau katakan saudara, kesetiaan saudara pada hal-hal kecil akan diomongin orang. Saya ulang sekali lagi. Kesetiaan saudara pada hal-hal kecil akan membuahkan integritas dalam hidup Bapak Ibu. Dan ketika engkau melakukan sesuatu dengan benar, sekalipun orang gak ngelihat. Ketika engkau punya motivasi yang benar, sekalipun orang gak ngelihat. Saudara menjaga hidupmu benar di hadapan Tuhan, integritas hidupmu akan tersiar luas. Orang akan tahu, ini orang baik, ini orang jujur, ini orang berkenan di hadapan Tuhan, ini orang perlu naik. Saudara gak perlu jilat muka sana sini, Saudara gak perlu jilat orang cari muka sana sini. Tuhan akan mempromosikan hidup Bapak Ibu. Tapi satu yang dia minta, kesetiaan dalam hidup Bapak Ibu. Ada amin. Saya tulis, saya rangkum begini. Saya stop di sini. Kesetiaan kepada Tuhan itu akan menunjukkan integritas hidup Bapak Ibu. Ketika Ruth setia, dia pungutin jelai. Dia nggak macam-macam. Dia nggak TP-TP. Apa itu TP-TP? Tebar pesona. Maklum loh. Suaminya meninggal, janda muda. Ya ini ibu Naomi udah nggak punya anak. Udahlah saya ke Bethlehem cari orang-orang muda lah di pinggir kota. Dia enggak. Dia kerja. Nggak peduli flag Bapak Ibu. Zaman dulu belum ada sunscreen, belum ada SPF. Belum ada. Nggak ada pedikiran, nggak ada saudara. Dia pokoknya kerja aja. Dia setia. Tapi kesetiaan yang membuahkan integritas. Sampai Boas bilang, aku dengar kabar bahwa kamu membela mertuamu. Aku dengar kabar bahwa kamu memilih Allah yang kita sembah. Saudara, integritas hidupmu itu baunya harum. Nama baik lebih indah daripada harta. Saudara gak usah pusing, Tuhan kapan ya Tuhan naikin saya? Kapan Tuhan promosiin saya? Saudara stay humble, jadi hamba. Setia, berintegritas. Kenapa? Karena integritas akan menghasilkan pengaruh. Integrity will produce influence. Perhatikan, Ruth itu orang asing loh. Tapi dia bisa mempengaruhi Boas. Hebat gak? Kenapa? Karena integritas. Orang mau dipakai Tuhan naik, tentu Tuhan akan tambahkan pengaruh dalam hidupnya. Tapi pengaruh gak datang dengan sendirinya. Pengaruh adalah hasil dari ketaatan dan kesetiaan. Pengaruh yang besar akan menambah kapasitas hidup. Ruth dari seorang perempuan asing menjadi oma daripada Daud. Keren gak? Tapi prosesnya lama Pak. Nah seringkali kita sebagai hamba gagal di proses. Makanya Tuhan bertanya, siapakah hamba yang setia yang bisa saya percayakan untuk memberi makan hamba-hambaku pada waktunya. Saya berdoa Bapak Ibu di tempat ini, Tuhan temukan hamba-hamba Tuhan yang setia. Yang bisa Tuhan percayakan kerajaan sorga. Saya tutup Matius 6 ayat 33. Sebab hal kerajaan sorga, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Dan sisanya Tuhan akan tambahkan. Yang kita cari bukan penambahan materinya, yang kita cari Tuhan dan kerajaannya. Ruth mencari yang terbaik, dia mencari esensi. Di situ Tuhan rubah nasibnya Ruth. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya ingin berdoa bagi saudara. Oh ralaba shidi ralaba sekete ralaba shidi ralaba 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 yada ralaba ralaba. Oh ralaba shidi ralaba shidi ralaba ralaba yada ralaba shidi ralaba laba 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 laba. Yesus, Yesus, oh ralaba shidi ralaba yada ralaba shidi ralaba laba 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 laba. Hamba berdoa Tuhan bagi umat di tempat ini Tuhan, mereka Tuhan yang mungkin seperti Yusuf.
yang mungkin mereka sedang dalam proses kehidupan. Mereka telah menunjukkan kesetiaan mereka bertahun-tahun. Mungkin kami sekarang mempertanyakan, ada nggak Tuhan di mana? Apakah Tuhan memperhatikan hidup saya? Saya mau berkata bahwa Tuhan memperhatikan. Dan dalam in due time, dalam waktu yang tepat, kalau kita nggak menyerah, you will reap a harvest of blessing in the name of Jesus. Hamba berdoa Tuhan, Engkau menemukan jemaat murid jemaat-jemaat yang setia. Mereka adalah jemaat-jemaat yang peduli pada hal kerajaan sorga. Bukan apa yang dilihat orang, tapi mereka peduli dengan apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan ada dalam isi hatimu. Hamba berdoa Tuhan, gereja ini bertumbuh dalam nama Yesus. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Tuhan, hambamu terbatas. Tapi biarlah firman yang disampaikan ini boleh memberkati setiap kami. Tuhan meteraikan, agar boleh bertumbuh. Kami gak hanya menjadi pendengar firman, kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu telah disampaikan oleh Pak Dio. Kami berdoa, kami memberkati Pak Dio dan Ibu Janet beserta anak-anaknya. Kami memberkati pelayanannya, kami memberkati usaha bisnisnya. Kami memberkati Tuhan segala apa yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memimpin mereka Tuhan. Dan Engkau terus mengangkat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami mau pulang membawa pembebasan Tuhan. Kami mau pulang membawa kebenaran firman-Mu. Kami mau pulang Tuhan menjadi pelaku firman. Tuhan terima kasih. Dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Angkat tangan-Mu saudara. Bapa kami terima kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih oleh Roh Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.